Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kita berjumpa lagi dengan pembahasan One Piece. Yap, pada kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian semua nih untuk mengira-ngira guys soal siapa aja sih karakter yang mengetahui seluk-beluk tentang abad kekosongan. Yap, abad kekosongan yang merupakan satu dari sekian banyak misteri yang hingga kini nih selalu menjadi tanda tanya di benak pikiran kita semua sebagai pecinta One Piece, ya kan? Diketahui 800 hingga 900 tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa besar nih yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Sampai-sampai andai informasi soal apa yang terjadi sebenarnya itu tersebar, satu dunia bisa dibikin heboh yang berlarut panjang. Hingga kekacauan yang terjadi itu begitu besar. Maka dari itu pemerintah dunia tuh kayak sampai mau repot-repot untuk menghabisi semua hal yang terkait dengan abad kekosongan ini guys. Banyak juga sih yang mengatakan kalau di abad kekosongan inilah sejarah sejati itu tercipta, yang bisa membuka semua kebusukan yang dimiliki oleh pemerintah dunia guys. Nah, beberapa karakter yang bakalan aku sebutin ini, mereka adalah yang udah pasti tahu dan serta kemungkinan tahu mengenai abad kekosongan ini guys. So, jadi siapa sajakah mereka? Udah, langsung aja kita mulai ke pembahasannya guys. Let's go! Oke, yang pertama adalah Roger dan krunya guys. Ya, sosok Raja Bajak Laut ini emang panutan sejati sih. Dia berhasil mengguncang dunia dengan tekadnya yang bisa ke laut tel. Alhasil, ya dia tentunya sukses menemukan berbagai fakta soal abad kekosongan yang gak bisa ditemukan di sembarang tempat. Belum lagi tertawan mereka nih di ujung perjalanan yang makin membuat tanda tanya besar guys. Cuma, patut kita ingat juga nih bahwa gak semua kru Roger saat itu berhasil berangkat. Misalnya Shanks dan Buggy deh. Ya gara-garanya badut kesayangan kita semua ini malah jatuh sakit kan. Dan Shanks itu lebih memilih untuk menemani Buggy guys. Terus gak semua kru kita ketahui gimana nasibnya kan. Nah mungkin yang bisa kita pastikan itu adalah Crocus. Beliau kan dokter yang bertanggung jawab merawat Roger. Kemudian Silver Relic nih yang pernah menjadi mentornya Luffy. Oh iya, dan untuk Silver Relic sendiri kan pernah menawarkan soal kebenaran ini kepada Luffy dan kawan-kawan tentunya. Tapi berhubung Luffy anti spoiler guys dan mau menikmati petualangannya, ya dia dengan tegas menolak untuk tahu lebih jauh. Next, kedua nih, ada Kozuki Oden guys. Bagi aku pribadi ya, meski dia ikut berlayar bersama Roger hingga ke pulau terakhir, tapi dia jatuhnya kayak kru intern guys, alias kru sementara lah, karena sejatinya dia itu masih bagian dari bajak laut Shirohige. Alasan Oden bisa diajak Roger karena dia emang jadi kepingan puzzle terakhir sih yang bener-bener dibutuhin banget nih sama Roger. Sebab Oden adalah satu dari seperkian manusia langka yang bisa membaca poneglyph. Jadi dengan bergabungnya Oden bersama Roger membuka petunjuk baru bagi bajak laut Roger tuh untuk pergi mencari kebenaran guys. Setelah melalui berbagai rintangan seperti Toki yang jatuh sakit hingga kembalinya dia ke Wano Kuni dan meninggalkannya dengan berat hati, menunjukkan gimana hausnya keingintahuan Oden soal keajaiban pulau terakhir. Dan apa yang diinginkan pun tercapai guys. Terlebih Oden juga mencatatkannya dalam sebuah tulisan yang lebih kita kenal sebagai jurnal Oden kan. Dan saat penulisan jurnal ini yang diiringi oleh lagu Memories, kita disampaikan gimana perasaan bangganya seorang Oden guys. Bisa mengetahui keberadaan pulau terakhir, apa itu abad kekosongan, Will of D, kemudian ada senjata kuno sampai keterkaitan Wano dengan masa lalu. Dan sayangnya Oden harus menjadi korban dari kekejaman Kaido dan Orochi. Meski demikian sih perjuangannya di akhir hayatnya tetap menjadi legenda guys. Selanjutnya yang mengetahui keberadaan abad kekosongan tentunya adalah rival sekaligus kawan baiknya Goldie Roger guys. Yap, Edward Newgate alias Shirohige. Seperti yang kita tahu, dua orang ini kan emang lumayan akrab untuk saling bertukar cerita dan berbagi minuman bersama kan. Tak terkecuali nih petualangan hebat ke pulau terakhir yang dialami oleh Roger guys. Sesaat sebelum kepergiannya nih yang mengundang air mata, Shirohige sempat teringat obrolannya dengan Roger. Awalnya dia tuh penasaran tentang gimana Roger mempermasalahkan nama D yang sering digabung dengan Gold. Padahal yang bener adalah Gold D Roger. Dari sinilah obrolan akhirnya tuh terbuka lebar guys. Selain kebenaran Will of D, mungkin segala hal yang dialami Roger dalam mencari kebenaran juga disampaikan. Maka dari itu di hadapan semua angkatan laut di Marineford, Shirohige dengan lantang meyakinkan One Piece itu sungguh ada. Dia juga menyebutkan bahwa di masa depan akan ada orang yang akan muncul untuk menantang dunia. Dan selama ini pemerintah dunia tuh hidup dengan ketakutan akan perang besar yang melibatkan seluruh dunia itu. Makanya deh, udah dipastikan guys, jelas semisal Shirohige ini ya tahu kebenaran tentang abad kekosongan sekalipun. Ya hanya saja sih Shirohige tuh emang gak terlalu terobsesi dengan semua itu, karena kan baginya menjadi raja bajak laut itu tidak perlu, tapi membuat keluarga tetap nomor satu.
Next, keempat, dia adalah Joy Boy, guys. Nama Joy Boy sendiri menarik perhatian kita nih pada Ark Fishman Island, terutama pada bagian dia meminta maaf kepada suku manusia ikan karena belum memenuhi janjinya agar mereka itu bisa pergi ke permukaan. Permintaan maaf tersebut dia sampaikan melalui poneglyph, guys. Nah, setelah dicari tahu, Joy Boy kemungkinan hidup pada 800 tahun yang lalu. Belum lagi poneglyph yang ditemukan ada besar dugaan kalau dialah yang menyiapkannya. Ditambah tertawan Roger yang sambil berkata, andai aku hidup di masa yang sama denganmu. Hal ini menandakan, guys, keterlibatan besar Joy Boy perihal abad kekosongan dan rahasia besar dunia lainnya. Namun, sama seperti rahasia tadi, informasi mengenai Joy Boy sendiri itu masih teka-teki. Next, wait. Sebelum aku lanjut ke list kelima dan selanjutnya, aku mau menggarisbawahi dulu kalau daftar berikutnya ini masih bersifat kemungkinan ya. Lain halnya dengan 4 daftar tadi yang udah sebelumnya karena memang bisa dipertanggungjawabkan, guys. So, semisal ada yang beda pendapat nantinya ya sampaikan aja, nggak masalah juga sih, oke? Selanjutnya, di Ark Reverie, guys. Selain perkumpulan para pemimpin dunia, ada hal menarik lagi nih yang menambah daftar panjang teka-teki One Piece, yaitu kemunculannya Im Sama yang begitu dihormati oleh para Gorosei, serta menduduki kursi kekuasaan kan. Sehingga banyak orang menilainya sebagai sosok penguasa dunia saat ini. Nah, sebagai sosok penguasa adalah hal yang wajar sih, semisal dia itu menyembunyikan fakta yang mengancam kekuasaannya, guys. Maka dari itu berbagai cara akan dia lakukan. Kemudian Gorosei, orang-orang tua yang ada di sekelilingnya juga bukan orang biasa. Selain diperkirakan kuat, ada kemungkinan juga nih mereka menjadi kaki tangannya Im Sama. Makanya mereka juga diberitahu soal kebenarannya mengenai abad kekosongan, agar berbagai tindakan bisa dilakukan sesuai keinginan Im Sama itu sendiri. Keenam, ada nama Shanks, guys. Oke, ini juga sebenarnya masih sebatas asumsi sih, karena kan kita bakal bahas lagi nih pertemuan mengejutkan Shanks yang menemui para Gorosei, guys. Tentu kalian udah sering denger lah berbagai teori mengapa pertemuan mereka itu kan bisa ada gitu kan. Tapi aku tuh seenggaknya mengambil 2 kemungkinan yang bisa jadi alasan, guys. Pertama nih, adanya keterkaitan, entah itu sekedar kerjasama semata atau hubungan yang lebih erat lagi. Kedua, Shanks itu mempunyai informasi yang bisa mengancam kekuasaan pemerintah dunia itu, guys. Semisal kita beranggapan kemungkinan 2 yang terjadi, maka ya, besar peluangnya juga kalau informasi yang dimaksud itu adalah mengenai abad kekosongan. Demi menjaga informasi ini nggak makin meluas, interaksi antar keduanya pun terjadi. Shanks bisa aja menjadikan ini sebagai tameng. Ya, meskipun itu cuma sebatas teori sih. Ketujuh, ada nama Rock di Sebek, beserta salah satu krunya yang menjadi Yonko, ya Kaido. Sebenarnya aku pribadi masih ragu sih untuk masukin mereka berdua ini, guys. Cuma ucapannya Kaido nih di chapter 1014 kepada Luffy, guys, seolah tuh kayak membuka semacam clue baru gitu. Usai menjatuhkan Luffy, Kaido sempat mengatakan nih, nampaknya kau pun tidak bisa menjadi Joy Boy. Nah, perkataan tersebut jelas bukan tanpa alasan kan. Kaido tuh kelihatannya kayak paham betul loh sosok Joy Boy itu ya seperti apa gitu. Dan tentunya kemungkinan seseorang bisa tahu soal Joy Boy itu ada keterkaitannya dengan abad kekosongan yang menjadi latar kehidupan Joy Boy itu sendiri kan. Tapi kita nggak tahu sih gimana Kaido bisa mendapat informasi seberharga ini, guys. Makanya aku tuh ngelihat dugaan Rock di Sebek lah yang sebagai mantan kaptennya yang ngasih tahu tentang informasi itu, guys. Next, sosok yang bisa aja mengetahui perihal abad kekosongan adalah Monkey D. Dragon, guys. Pria yang diketahui ayah dari Our Braga Sencho kita, Monkey D. Luffy. Ini juga punya jabatan penting sebagai pemimpin pasukan revolusioner kan. Terlebih pasukan revolusioner itu kan dianggap sebagai organisasi yang kini paling dicari oleh pemerintah dunia, guys. Tujuan utama dibentuknya organisasi ini ya untuk mencari keadilan yang selama ini ditutupi oleh pemerintah dunia itu sendiri. Bukan tanpa alasan yang tiba-tiba dong kalau Monkey D. Dragon ini mau senekat itu menantang penguasa, guys. Di lain sisi, ya perlakuan kejam pemerintah dunia pada beberapa kebijakan mereka sih. Tapi tentunya ada faktor lain, guys, yang bisa memotivasi Dragon. Misalnya kayak kebusukan yang selama ini disembunyikan, tak terkecuali mengenai abad kekosongan. Dragon ini nampaknya paham betul, guys, ada maksud lain dari mereka yang menyembunyikan informasi ini. Ya, alih-alih menjaga perdamaian, malahan nantinya tuh kayak mengundang kemusnahan gitu. Karena kemungkinan mengetahui itu semua, makanya Dragon itu sampai nekat menghabiskan sisa hidupnya untuk menantang pemerintah dunia, guys. Damn, bapaknya Luffy emang bukan kaleng-kaleng sih. Terakhir adalah Yamato. Si anak Kaido ini juga punya potensi mengetahui fakta soal abad kekosongan.
Sebabnya gini guys, Yamato kan kayak sempat memegang bahkan membaca soal jurnal Oden kan, yang mana jurnal tersebut kemungkinan berisi soal abad kekosongan, Will of the, senjata kuno, maupun Wano dengan masa lalunya gitu. Ya sayangnya kita juga belum bisa memastikan sih sebanyak apa yang Yamato baca kan. Benarkah dia membaca semuanya atau... Karena soalnya gini guys, ada juga kemungkinan dia itu enggan mencari lebih jauh untuk menjaga antusiasmenya nih, untuk menjelajah lautan. Ditambah saat pertama kali membacanya dia tuh kan gak ngerti itu huruf apa gitu. Cuma aku tuh gak tahu kenapa ekspresi Yamato di chapter 1024 waktu ngelihat jurnal itu kok kayak menjelaskan semuanya gitu. Bahwa Yamato tuh baru aja menerima informasi yang luar biasa berharga. Tapi ya udahlah, well kita tunggu aja guys. Sampai nanti kita tahu sendiri sih. Oke guys, jadi itu dia tadi sosok yang pasti atau kemungkinan besar paham dan mengetahui apa yang terjadi pada abad kekosongan. Dari nama-nama tadi nih, adakah yang menurut kalian masih janggal? Atau kalian mau nambahin nama-nama lain ya? Udah, yuk kita ramaikan kolom komentar ini guys, oke? Mungkin itu dulu aja untuk perjumpaan kita kali ini. So see you again next time. Adios karamelos, stay safe everyone. Salam Animania.